Seorang pendeta secara terang-terangan membela Ruben Onsu yang dicap buruk oleh netizen yang budiman hanya perkara keputusannya menjadi mu'alaf. Pendeta yang membela Ruben Onsu mu'alaf setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah sosok Henry Jacques Pati Nasarani yang biasa disapa Yeri Pati Nasarani. Komentar buruk dari netizen yang berbakti kepada Ruben Onsu bermula dari siaran langsung milik sang adik Jordi Onsu. Kala itu Jordi sedang berjualan melalui media sosial pribadinya. Dalam siaran langsung tersebut, Jordi memperlihatkan beragam komentar dari netizen yang budiman. Rata-rata menuduh Ruben dicap sebagai Yudas. Netizen yang budiman awal mulanya mengecap Yudas mengarah kepada Ruben Onsu. Akan tetapi lama-kelamaan memenuhi kolom komentar siaran langsung Jordi Onsu. Jordi yang melihat komentar tersebut merasa geram. Adik Ruben Onsu itu bahkan melontarkan jawaban dengan cara sarkas akibat ia dan anggota keluarganya dihina netizen yang budiman. Gunjingan netizen yang berbakti yang mengarah kepada Ruben Onsu mendapat reaksi keras dari Pendeta Yeri Pati Nasarani. Pendeta Yeri kebetulan memperhatikan kisah perjalanan Ruben Onsu yang memutuskan mu'alaf. Akan tetapi Pendeta Yeri tidak sengaja mengetahui Ruben Onsu santer dihujat oleh netizen yang budiman akibat keputusannya memeluk agama Islam. Sebagai pendeta, Yeri mengetahui bahwa kalimat Yudas pengkhianat tidak seharusnya ditujukan kepada Ruben Onsu. Bagi Pendeta Yeri, setiap orang mempunyai hak memutuskan kepercayaan agamanya masing-masing. Ia bahkan berharap netizen yang berbakti memberikan yang terbaik untuk Ruben Onsu. Ia mengibaratkan jika menempatkan rasa hormat setinggi-tingginya kepada orang yang meninggalkan agama Kristen, maka sama saja menunjukkan cara menghormati Yesus. Ia memahami perasaan netizen yang budiman yang non-muslim menganggap Ruben Onsu sebagai pengkhianat. Tak ayal Ruben Onsu disorot karena sosok publik figur. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ruben Onsu yang pindah agama kok yang pada repot, pada geger. Antepin aja, mau dia ke Muslim, mau dia ke Katolik, ke Hindu, ke Buddha, kemana kayak mau dia gak punya agama sekalipun, antepin. Hidup-hidup dia kok lu yang pada repot sih. Apa yang bikin lu repot tuh apa ya? Beras lu berkurang atau apa nih? Udah antepin dia mau kemana, arahnya orang hidup-hidup dia kok. Kita kan nggak tahu dia masalahnya apa. Entah dia punya problem apa, punya masalah apa, entah dia menghadapi sesuatu apa yang kita nggak tahu. Jangan kebiasaan loh. Apa-apa mesti tahu, apa-apa mesti tahu, mesti ngikutin apa yang maunya lu. Banyak orang yang muslim pindah ke Kristen juga biasa aja. Antepin udah, ye. Serah dia mau dia nungging, telentang, tekangkang kemana ke heboh banget lu pada. Masya Allah ya, ikut happy banget ya, walaupun kita nggak kenal tapi ya senang banget karena ada saudara kita seiman ya, Kak Ruben Onsu. Kalau sebelumnya ada Om Deddy, terus ada Richard Lee, ada Boban Santoso juga, Celine Evangelista, dan sekarang Ruben Onsu. Wow, Masya Allah, tabarakallah ya. Mudah-mudahan istiqomah dan dipermudah dalam semua mempelajari agama Islam sesuai dengan syariat Islam. Amin. Tapi jujur ya, aku tuh heran deh ya sama warga Konoha. Kenapa sih gampang banget gitu jempolnya tuh buat kayak ngetik-ngetik hal-hal yang fitnah gitu loh, yang belum tentu kebenarannya gitu, yang FOMO ya kan. Aduh, itu sadis sih kalau kayak gitu ya. Gini loh guys ya, kita ini kan di Indonesia terkenal dengan toleransinya nih ya, karena kan di Indonesia tuh banyak banget beraneka ragam suku budaya. Agamanya pun bukan cuma 1 dan 2 doang, tapi ada beberapa agama di Indonesia ya. Dan selama ini kita tuh damai-damai aja ya, jadi nggak usah memperkeruh lah suasana gitu atau menggiring opini yang negatif gitu. Ya kita hargain aja pilihannya Kak Ruben. Mungkin dia memang selama ini mencari kenyamanan yang mungkin dia tidak temukan di manapun gitu loh, dan sekarang dia temukan di Islam gitu, di agama dia yang baru gitu loh. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya yang pindah agama ya, kayak misalnya dari Muslim ke Nasrani, Katolik atau lainnya gitu, itu banyak banget loh. Dari Muslim ke agama lain tuh banyak gitu, cuma memang tidak terekspos saja gitu.
Yang jahatnya lagi itu ada fitnah kalau Kak Ruben katanya pindah agama demi duniawi, demi materi gitu. Nggak salah ya. Ini loh ya, Kak Ruben itu kan saat masih nonis ya, dia itu tuh udah dapet semuanya gitu loh. Popularitas iya, jabatan dia dapet, terkenal populer dia udah dapet, materi apalagi ya kan, rumah mewah, mobil mewah udah punya, tabungan juga udah banyak ya kan, istri cantik, anak-anak yang lucu juga udah, dan itu semuanya berhubungan dengan dunia guys gitu ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi agama manapun, menilai ibadah orang, menilai sholatnya orang, menilai cara orang memilah agama. Jangan mengkotak-kotakan agama, poinnya gitu loh ya. Pada dasarnya semua agama mengajarkan hal yang baik-baik, cuma manusianya aja yang ribet, yang suka jelek hati ya, karena memang ya itulah manusia ya, sifatnya tempatnya salah lah gitu, itu manusia. Tapi kalau alangkah lebih baiknya gunakan mulut, ketikan, terutama ini nih sekarang yang berperan penting ini kan, ibu jari gitu, itu harus wise gitu, harus luas juga memandangnya. Jangan asal ketik-ketik, jangan asal FOMO gitu, jangan ya say, hati-hati. Apalagi kalau sudah bicara agama itu peka ya, sensitif gitu loh ya, karena agama itu kan memang sakral gitu ya. Di stop bully ya, stop menghina, stop fitnah ya. Gini ya, poinnya adalah kita harus saling menghargai agama manapun, agama apapun itu kita harus menghargai, dan kita juga harus menghargai satu sama lain pilihan mereka gitu ya kan. Tidak boleh menghina, memfitnah apalagi. Oke, salam toleransi. Ruben Onsu mualaf disebut Judas. Kenapa cuman dia yang kena hujat? Coba kalian jelaskan kenapa Ruben Onsu mualaf yang dihujat. Coba, ini sambil kita ngobrol, sambil kita memikirkan kenapa. Ya karena selama ini dia memberikan image yang baik hati, image yang baik budi, image yang family man. Gak real, tau gak sih? Aku gak benci, tapi aku kesal gitu. Dibandingkan dengan yang lain, kayak ada Celine Evangelista, ada Dr. Richard, ada. Tapi yang sangat-sangat disayangkannya ini sosok yang family man ini. Ruben Onsu sosok family man. Dia anak yang sayang sama putrinya, diantarin sekolah, bahkan dia ngambil anak angkat ya, supaya hidup mereka lebih baik, supaya mereka bisa bersama. Aku bingung deh, siapalah nanti artis yang menjadi pedoman kita. Kayaknya nggak ada lagi, karena semuanya hoax. Nggak ada yang bener, kecewa. Nggak ada yang benar-benar suci, bukan suci ya, nggak ada yang benar-benar kita dijadikan mereka adalah sosok public figure yang bisa kita contoh. Tidak ada. Tapi aku amat sedikit terpuaskan sedikit ya, karena di live-nya Ruben Onsu dia banyak dihujat, dia banyak disebut Judas Iskariot, pengkhianat. Karena apa? Memang dia yang membuat selama ini seperti itu. Dia memberikan image positif, malah dia memberikan image negatif. Iya nggak sih? Bahkan di live-nya adiknya ya, banyak juga yang ngatain, mana Judas Iskariot, mana Judas. Untungnya adiknya sih nggak terpengaruh ya. Adiknya pada saat di live aku perhatiin, dia malah bilang, boleh kok sambil jual panci, boleh kok ngerebus Judas gitu. Ya rasain loh gitu. Maksudnya supaya apa guys? Supaya nanti tidak ada lagi yang mengikuti hal-hal seperti ini. Demi image yang baik depan orang-orang, dia rela menjual Tuhannya. Dia demi demi panggung, dia tidak bisa menjaga keyakinannya gitu. Jadi maksud saya supaya artis-artis yang lain, maksudnya jangan mencontoh yang tidak baik. Contohlah yang baik, yang benar-benar real dan nyata. Jangan membuat image yang positif seolah-olah kamu adalah orang yang baik. Ternyata kamu adalah seorang pengkhianat.